Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Fajria Putri dengan NIM 210200073. Untuk memenuhi tugas dasar-dasar manajemen, saya akan menjelaskan mengelola penolakan dengan bertransformasi menjadi perubahan positif dan inovasi baru. Definisi dasar manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni di mana dalam pelaksanaannya seorang manajer perlu mencari cara dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan. Secara etimologi, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran yang efisien dan efektif. Dasar-dasar manajemen menurut pendapat ahli. Yang pertama ada dari Sarinah. Menurutnya, manajemen digunakan dalam sebuah organisasi formal maupun non-formal untuk mengatur kelembagaan. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan pengaturan dalam organisasi dinamakan manajer. Yang kedua yaitu ada dari Hasibuan. Menurutnya, manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut Wijayanti, manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Sein, manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional. Karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip umum dan profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencari standar prestasi kerja tertentu. Dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dasar manajemen. Ada 3, yang pertama ada lingkungan umum. Lingkungan umum dibagi menjadi 5, yang pertama ada internasional. Lingkungan ini merupakan sebuah peristiwa yang berasal dari negara asing mampu menimbulkan pesaing, pelanggan, serta pemasok baru dan menentukan tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Yang kedua ada teknologi, berupa kemajuan ilmiah dan teknologi dalam industri tertentu, serta masyarakat secara luas. Yang ketiga ada sosial budaya, mencakup karakteristik demografi, norma, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat. Yang keempat ada ekonomi, merupakan kesehatan ekonomi secara umum dari suatu negara. Yang kelima ada hukum politik, mencakup peraturan pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku pelaksanaan manajemen. Yang selanjutnya yaitu lingkungan tugas, meliputi sektor yang melakukan transaksi harian dengan perusahaan, serta berpengaruh secara langsung terhadap operasi dasar dan kinerjanya. Lingkungan ini terdiri dari para pesaing, pemasok, dan pelanggan. Yang ketiga yaitu lingkungan internal, mencakup elemen-elemen yang berada di dalam sebuah perusahaan, terdiri atas karyawan yang masih bekerja, dan khususnya budaya perusahaan yang menentukan perilaku karyawan tersebut. Apa sih tujuan dasar manajemen? Yang pertama yaitu menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dirancanakan agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Yang ketiga, melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk target tetap tercapai meskipun kendala dalam pelaksanaan rencana. Yang keempat, ada peninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Yang kelima yaitu membuat terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas pada positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Dan apa sih manfaat manajemen itu? Manajemen memiliki manfaat dalam pengembangan organisasi. Untuk yang pertama, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, baik secara pribadi maupun organisasi, membantu keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dan dengan adanya manajemen berguna untuk mencapai efisien dan efektivitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan. Apa sih perubahan dan penolakan? Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan meliputi struktur proses, orang, pola pikir, dan budaya kerja. Sedangkan penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan yang tidak setuju terhadap sesuatu ungkapan. Setiap penolakan yang diutarakan oleh penutur biasanya memiliki alasan tertentu yang disampaikan kepada lawan tutur. Jika di lingkungan kantor, maka mengelola perubahan bisa dilakukan secara sukarela maupun dengan paksaan melalui pergantian karyawan, training, dan pengunduran diri. Perubahan juga harus dikelola dengan baik secara integral bukan parsial. Proses perubahan adalah kekompakan atau semua elemen dalam organisasi harus berubah sehingga kepercayaan terhadap agen perubah dan kondisi ideal
sangat diperlukan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kunci perubahan terletak salah satunya pada kepemimpinan. Kepemimpinan yang diperlukan sebagai agen perubahan, dalam hal ini kepemimpinan yang konsisten, dan mampu turut berpartisipasi dalam setiap proses perubahan yang dilakukan secara bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bagaimana sih cara mengelola penolakan? Yang pertama ada pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai bentuk ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk lainnya. Yang kedua yaitu partisipasi. Ajak semua pihak untuk mengambil keputusan. Pemimpin hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasinya mengambil keputusan. Yang ketiga ada dukungan. Jika pegawai merasa takut dan cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan-pelatihan memang memakan waktu lama, namun mengurangi tingkat penolakan. Yang selanjutnya yaitu negosiasi. Cara lain juga bisa dilakukan adalah negosiasi dengan pihak yang menentang perubahan. Cara ini dilakukan jika penentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan serikat pekerja. Tawarkan alternatif apa yang bisa memenuhi keinginan mereka. Yang selanjutnya yaitu manipulasi. Manipulasi menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintir agar fakta tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu paksaan. Takdir terakhir adalah ini, paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Mengelola penolakan dengan bertransformasi menjadi perubahan positif dan inovasi baru. Dalam manajemen, perubahan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif, karena dengan adanya penolakan dari individu maupun organisasi itu sendiri. Penolakan terhadap perubahan menjadi hal yang sangat umum, karena adanya perbedaan persepsi, kepribadian, dan kebutuhan membuat seorang menolak adanya perubahan. Setiap upaya penolakan atas perubahan selalu membawa dampak negatif atau bahaya bagi perusahaan. Hal ini terjadi apabila penolakan atas perubahan tidak cepat ditangani dengan baik dan dikelola dengan baik. Apabila penolakan akan perubahan tidak ditangani, maka cepat atau lambat mempengaruhi produktivitas para karyawan di perusahaan akan menurun. Jika terus dibiarkan, maka tugas dan tanggung jawab tidak dikerjakan dengan baik. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu adanya peraturan tidak tertulis tentang perekrutan karyawan. Penulis melakukan mini research dengan mengamati lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan sejatinya menginginkan perekrutan secara transparan, tetapi ada beberapa faktor yang membuat perekrutan tersebut menjadi tidak terbuka, alias ingin masyarakat bekerja tetapi tidak melalui proses perekrutan atau disebutnya dengan orang dalam. Tidak hanya itu, masyarakat di sekitar perusahaan melakukan penolakan dengan adanya tenaga ahli dari luar daerah. Menurutnya, jika mereka bisa diberdayakan, kenapa harus mengambil dan mempekerjakan dari luar daerah? Tetapi, di sisi lain perusahaan tidak bisa saja asal merekrut karyawan karena tidak sesuai dengan kebutuhan, tingkat pendidikan, dan posisi yang terbuka di perusahaan tersebut. Berdasarkan kasus di atas, bahwa penolakan perubahan tersebut terjadi karena persepsi individu dan provokasi organisasi kemasyarakatan. Dalam hal individu menganggap bahwa ia layak untuk bekerja tetapi tidak didukung dengan pendidikan dan keahliannya itu sendiri. Dan provokasi organisasi masyarakat menganggap bahwa ini tuh lingkungan yang ia tinggali sejak dahulu kala dan merasa semena-mena atas kepemilikan daerah tersebut. Ya bisa dibilang dengan akamsi alias anak kampung sini. Dan perusahaan ini baru dibuat jadi semua atas kehendak organisasi masyarakat tersebut. Perusahaan mengambil langkah yaitu beberapa posisi seperti security atau tenaga ahli, tenaga kontrak bisa mengambil orang dari sekitar perusahaan. Akan tetapi untuk tenaga ahli tetap saja mengambil orang yang berkompeten sesuai dengan pendidikan dan skill yang sudah dipunya. Dan perusahaan mempunyai inovasi terbarunya yaitu adanya kelas training sebelum resmi menjadi karyawannya atau pegawainya. Hal ini menjadi win-win solution antara perusahaan dan masyarakat. Di perusahaan tidak mengeluarkan budget biaya transport dan untuk masyarakat yang mempunyai pekerjaan. Dari kasus perekrutan ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap perubahan apabila diatasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan yang positif bagi perusahaan. Saya yakin apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and comment ya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.